Halo bosku, selamat datang kembali di channel Parokial Film Production. Semoga semuanya yang menonton video ini dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan didekatkan jodohnya. Yang jomblo itu aminnya paling kenceng, amin. Tapi emang nyebelin banget sih kalau kita deketin gebetan yang liatnya cuma fisiknya aja. Kalau cinta cuma mandang fisik, suruh pacaran aja sama ikan, karena ikan banyak fisiknya. Oke deh, kita masih lanjut series The Golden Age, sebut saja Mata Dewa. Kita selesaikan series ini sampai tuntas karena keren sekali kekuatannya coy. Bisa lihat tembus pandang. Bayangin aja kalau kalian punya kekuatan itu. Pasti konak terus sih, celana berasa sempit. Terus dalam hati bilang, loh kok itu gede satu? Ya udah, daripada saya ngoceh kagak jelas, oke langsung aja yuk sikat. Kisah masih berlanjut. Zhuang membahas tentang pro kontra pemindahan desa. Walaupun kadesnya yang gak berambut pernah berbuat jahat, tetapi Zhuang tetap akan membantunya. Mantap. Di desa keadaan mulai tidak kondusif karena warga tidak mau pindah walaupun dikasih uang yang bejibun. Entah karena sensitif atau kesurupan, Astuti langsung menembakkan pistolnya untuk mereda emosi masyarakat. Waduh, sabar Astuti. Kemudian Astuti mengingatkan kejahatan yang telah dilakukan oleh warga di sana, seperti membahayakan Zhuang dan Mia, jatuhnya korban akibat penambangan, mencuri sendal di musola, ambil mangga punya panas, dan lain sebagainya. Karena kasus-kasus itu jika tersebar ke publik, maka desa itu akan viral. Mendengar itu, Wudi bersimpuh di hadapan Astuti. Kemudian Tari Saman. Enggak dong. Wudi memohon untuk tidak memindahkan desa karena di sana banyak makam leluhur. Astuti yang nggak mau disentuh karena bukan muhrim langsung menodongkan pistol. Namun Peng menahannya dan bilang, tembak aku saja, aku jomblo loh. Huang ikut menangkan dan memberikan kesempatan kepada para warga yang di sana untuk diskusi secara baik-baik. Dia mencoba menenangkan Astuti dan meredam masalah. Namun Astuti dengan tegas, jika memilih ngeyel, maka dia akan mengambil jalan kekerasan. Huang memberitahu kalau di pinggiran desa ada sebuah sungai. Sebagai pecinta alam, dia memberikan pertimbangan kalau pembukaan tambang nanti akan terkena polusi dan itu jelas tanggung jawab Bos Hu. Lalu Astuti pergi untuk diskusi dengan Bos Hu. Mereka mulai bersiap untuk melakukan observasi lapangan untuk eksplorasi gunung dan cek lokasi. Zhuang dan yang lain ditemani Astuti. Perjalanan panjang harus mereka lalui hingga melewati lembah kematian. Ih, serem. Mereka tiba di lembah kematian atau pintu neraka. Astuti menjelaskan, dulu ada kepala pekerja yang hilang di sini. Lalu setelah beberapa waktu akhirnya mayatnya ditemukan dengan keadaan meringis tanpa luka. Mungkin disiksa ratu bulu-bulu atau digelitikin medik mamang hingga mati tertawa. Peng menyangkal kalau tidak luka mungkin dia mati karena kencotan atau kelaparan. Lalu mereka take break sebentar di tempat itu. Huang sedang memasak mie gaga. Zhuang menemui keanehan. Medan magnet di sana sangat kuat hingga kompasnya terganggu dan handphone tidak bisa menerima sinyal. Peng yang sedang mencari tempat untuk pipis mendengar obrolan Astuti dan anak buahnya di sungai. Ternyata Zhuang dan yang lain akan dibius karena logistik yang mereka bawa sudah dikasih ambevan. Itu mah obat beol ya. Pokoknya dibius. Lalu Astuti akan menjalankan rencana pemindahan desa. Peng langsung pergi memberitahu Zhuang. Dan Huang yang sudah makan langsung tepar. Ternyata Bos Hurong menjebak mereka di sini. Loh, kayaknya baru baikan kemarin kok jahat lagi ya. Mereka berpisah dan akan bertemu di perbatasan utara Myanmar Cina. Zhuang bersama Mia dan Peng bersama Huang. Benar saja mereka diserbu dengan pistol ketika akan kabur. Kok nggak ada yang kena ya? Atau mungkin Peng sudah pernah ke Banten? Ngapain? Jual cilok. Peng menyelinap ke belakang dan menghabisi satu persatu. Huang dihujani peluru dan Edan nggak ada yang kena sih. Itu jarak deket banget loh. Ya emang film sih. Lalu Peng datang menghajarnya. Sementara itu Mia dan Zhuang yang sedang kabur malah terpelosok dan apesnya Mia pingsan. Lalu sinyal kembali pulih dan Zhuang mendapati pesan dengan nomor asing. Ada beberapa
Pesan yang disampaikan seperti kalau dia sudah sampai di Kiev dan segera tinggalkan Myanmar agar tidak mendapatkan masalah baru. Wah, WA-nya telat sih masuknya. Belum diapa-apain, Mia malah sadar. Aduh, lalu sambil manggut-manggut, dia malah mulai gelengan mau semaput. Mata Zuang mulai ngeblur dan sulit melihat. Waduh, bahaya sekali ini. Sementara itu, Peng dan Huang masih dikejar gerombolan Astuti. Peng naik ke atas pohon dan Huang bersembunyi di balik ilalang. Kembali ke Zuang, dia terlihat marah ke Mia. Ternyata selama ini Mia melaporkan setiap kejadian bersama Zuang kepada seseorang. Mia menjelaskan kalau yang disebut domba dalam pesan itu bukanlah Zuang. Namun Zuang tidak percaya, atau mungkin bos Hurong yang menjadi domba itu. Zuang marah karena hubungan yang mereka jalani selama ini ada udang di balik ngadu. Iya ya, udang di balik ngadu. Zuang teringat perkataan kakek Gu, yang paling sulit memang benar yaitu hati manusia. Kemudian Zuang pergi dengan keadaan marah. Astuti yang sedang jegang, anak buahnya belum menemukan Peng dan Huang. Ya jelaslah, mereka kan di belakangnya. Melihat keadaan aman, Peng dan Huang pergi untuk mencari Zuang. Di tempat lain, Zuang berada di sungai dan jadilah si buta dari pinggir sungai. Aduh, apaan sih? Mia masih setia menemaninya dan membawakan buah-buahan termasuk buahnya sendiri. Dia menawari buah jambu, namun Zuang tidak mau. Lalu, Mia memberikan buah yang lainnya. Buah yang mana tuh? Mia meyakinkan kalau dia takkan melukai Zuang, karena kalau dia berniat jahat, pasti dia sudah melakukannya. Namun Zuang masih diam. Lalu Mia mencari kayu bakar untuk membuat camp. Peng menemukan sebuah pohon. Entah kenapa dia memanjatnya. Ternyata dia ingin mencari sumber air dari akar pohon itu. Wah, ini ilmu survival nih, bisa diaplikasikan. Kalau kesasar di hutan, terus seret nggak nemu sungai, maka cari mati lah, kan bahaya kalau kesasar. Ngapain ke hutan? Aduh. Oke, lanjut. Huang pun meminum air itu dan ternyata rasanya kayak ada manis-manisnya. Setelah dirasa cukup, mereka melanjutkan perjalanan. Jir, si Peng lincah banget. Peng akan jauh namun Huang masih loyo. Kata Huang, Peng bisa menemukan sumber air. Harusnya dia bisa menemukan sumber makanan. Lalu Peng membuat jebakan untuk menangkap hewan yang bisa dimakan di sana. Mia dan Zuang juga membuat makanan. Mia memberikan jamur panu bakar spesial. Namun Zuang masih marah dan tidak percaya dengan Mia. Lalu Mia bilang dia akan mengantar ke arah utara seperti kata Peng. Lalu dia akan berpisah dan tidak akan mengganggu hidup Zuang lagi. Pret. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Mia terlihat sedih, tetapi apa mau dikata, nasi sudah menjadi burger. Zuang sudah tidak mempercayainya lagi. Di tempat lain, jebakan Peng mendapatkan mangsa. Lalu Peng memasaknya. Huang makan dengan lahap. Habis makan, Huang pun bego. Dia menambah kayu karena api akan padam. Namun Peng panik dan bilang, jangan membuat api pakai kayu basah, nanti akan menimbulkan asap. Kalau ada asap, musuh akan tahu keberadaan mereka. Pokoknya jangan buat asap. Emang mau pre-wedding? Lalu mereka pergi. Benar, Astuti menemukan bekas bakar-bakar yang merupakan bekas dari Mia dan Zuang. Zuang yang matanya belum pulih sangat pelan menempuh perjalanan. Namun Zuang menyadari kalau mereka berjalan ke arah selatan karena tanda-tanda vegetasinya berbeda. Di sisi lain, Huang dengan senangnya dia malah panen buah dan memberikan ke Peng. Lalu Peng langsung membuangnya karena buah yang bernama buah bintaro itu beracun dan bisa mengakibatkan COD dengan malaikat maut dalam waktu 3-6 jam. Tips survival lagi nih. Kalau di hutan jangan sembarangan makan buah, kecuali buah tangan dan buah dada.
itu pun kalau ada. Huang langsung mulai mual. Peng mencoba mencari penawarnya, yaitu akar buah serikaya, agar dia beol dan mengeluarkan semua makanan yang sudah dia makan, termasuk buah bintaro. Mia dan Zhuang beristirahat sebentar. Kemudian Mia pergi karena Zhuang pingin pipis. Huang terlihat lemas dan memberikan pesan terakhir kalau dia tidak selamat. Huang bilang, katakan kalau dia sangat mencintai Zia dan memberikan password ATM-nya. Namun Huang tiba-tiba pergi beol. Di tempat lain, Mia kehilangan Zhuang. Mungkin Zhuang memang meninggalkannya. Huang nyawanya mungkin terselamatkan, namun dia malah cepirit dan membuat beolnya lecet. Huang menyesal tidak mendengarkan Peng. Jangan makan sembarangan di hutan kecuali ada cilok dan ayam smackdown baru boleh dimakan. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dengan Peng memikul Huang. Astuti masih mencari Zhuang dan lain-lainnya. Loh, kok anak buahnya nambah banyak ini ya? Tadi kayaknya cuma 4 kok ya. Ternyata Zhuang memang meninggalkan Mia. Zhuang menemukan sebuah gubuk, lalu dia beristirahat di sana untuk memulihkan diri. Di Beijing, Jia mencoba menghubungi Huang. Huang pun berharap untuk mendapatkan kabar dari Jia. Para warga menemukan Zhuang di gubuk mereka. Kemudian mereka akan menyerahkan Zhuang ke bos Hurong. Mata Zhuang mulai sembuh, alhamdulillah. Lalu dia mendengar keributan di luar gubuk. Ternyata itu adalah Mia. Kemudian mereka kabur melihat anak buah Astuti. Lalu Peng dan Huang mendengar keributan, langsung mencari sumber keributan itu. Astuti menemukan keberadaan Zhuang dan Mia. Kemudian di tempat lain, Peng mencoba melumpuhkan anak buah Astuti dari belakang. Namun ternyata tidak diduga dia adalah anak buah dari Nona Qin. Nona Qin mendapat kabar kalau Hurong mengadakan sayembara kalau dia akan membayar tinggi siapa saja yang bisa menangkap Zhuang. Lalu karena hubungan Bos Hao dan Bos Hu, Nona Qin hanya bisa diam-diam melakukan pergerakan. Lalu Peng diberi peralatan tempur untuk membela diri. Zhuang dan Mia bersembunyi di bawah jembatan. Beruntung Astuti tidak menemukannya. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Di luar Nurul tidak habis fikri, tiba-tiba mereka bertemu Peng dan Huang. Huang dengan lengup mengajak mereka makan-makan. Ini makan doang yang dipikirin. Namun dalam perjalanan, Huang malah cileren kecapean. Akhirnya Peng menyarankan untuk istirahat sementara di situ. Mia bertanya kepada Peng, dia mendapatkan peralatan dari mana? Itu terlihat keren. Peng menjawab, dari Nona Qin. Peng menambahi kalau Nona Qin juga membawa anak buahnya untuk memancing pergerakan Astuti agar menjauh dari mereka semua. Mia terlihat kesal mendengar Nona Qin yang lagi-lagi membantu Zhuang. Mia bingung kenapa Nona Qin dengan mudah menemukan Peng dan Huang. Peng menduga karena melihat api unggun. Lalu mereka diberikan stun gun atau pistol listrik oleh Peng, kecuali Huang karena takutnya untuk nyetrum ikan. Namun karena Huang ngoceh terus, akhirnya Peng memberikannya. Yang waras ngalah lah. Di rumah Bos Hu, Wen Wen bertanya kepada Astuti karena pas keluar mereka bareng dengan Zhuang. Astuti menjawab mereka masih ada tugas dan dia akan menemui Bos Hu. Namun Wen sedikit curiga. Lalu ketika Astuti melaporkan keadaan kepada Bos Hu, Wen mendengarnya kalau Astuti tidak bisa membereskan mereka semua. Astuti kesulitan karena ada Peng yang merupakan pensiunan pasukan penjaga Dratek sehingga dia kesulitan. Lalu Bos Hu bilang untuk berjaga di perbatasan Miat Kayina. Kalau Zhuang dan lainnya pasti akan lewat situ dan langsung saja segera dihabisi. Wen yang mendengarnya bilang kenapa dia ingin membunuh Zhuang yang merupakan penolongnya. Harusnya kebaikan dibalas kebaikan, bukan seperti pepatah, air susu dibalas dengan air ciu. Mabok dong. Bos Hu melakukan ini karena ada alasannya. Wen menyudutkan Bos Hu kalau ibunya yang sebenarnya adalah orang yang adil, bukan orang yang licik. Namun Bos Hu malah menampungnya. Seketika Wen langsung ngambek.
ternyata ini orang tidak sebaik yang saya kira dan Anda kira. Di tempat lain, sembari mencari kayu, Zhuang berterima kasih ke Mia dan bilang, jangan bilang keadaan matanya ke Peng dan Huang, takutnya mereka akan khawatir. Zhuang menambahi kalau ketika menuju ke utara, sebenarnya matanya sudah agak sembuh. Lalu Mia bercerita kalau dia melihat 2 ekor warga yang sedang memegang poster buronan dan mungkin buronan itu adalah Zhuang. Dan Mia meyakinkan kalau dia bukanlah orangnya Hurong. Huang datang merusak keadaan yang sedang serius, sehingga Zhuang pun pergi dan Mia terlihat marah. Sebagai hukumannya, Huang membawa semua kayu bakar. Sembari Mia membuat teh tarik, Peng menjelaskan kalau Bos Hu dan Astuti pasti tidak akan menyerah menangkap mereka, sehingga mereka harus melanjutkan perjalanan mereka sampai ke Midkayina agar bisa lepas dari ancaman Bos Hurong. Zhuang akan menyampaikan sesuatu, namun melihat Mia, dia mengurungkannya. Untung Mia peka, nggak kayak gebetan kalian. Lalu dia pergi sebentar. Ini anjir, Huang ngapain sih, berisik banget. Zhuang memberikan peta yang dia temukan di benda akar antik yang dibelinya di pasar malam. Peng menjelaskan kalau peta itu milik tentara Jepang. Mereka berada di hutan orang liar. Peng menunjukkan lokasi mereka. Zhuang menjelaskan dia mendapatkan peta itu dari benda antik. Peng menduga peta itu menunjukkan harta karun One Piece. Itu bukan dong keles, aduh. Zhuang menjelaskan dari sejarah memang seperti itu. Tentara Jepang yang menjajah kemudian menyimpan harta karunnya dan setelah selesai perang mereka belum sempat membawa pulang harta karun itu. Huang yang mata duitan sangat bersemangat, namun Peng tidak merekomendasikan mencari harta karun itu. Kalau peta itu asli, pasti harta karun itu disimpan di hutan purba Gunung Arakan yang selain berbahaya karena Bos Hurong, di sana juga ada harimau, ular kadut, semut rangrang, dan babi ngepet, dan itu berbahaya. Alangkah baiknya segera meninggalkan Myanmar. Namun Zhuang ingin pergi ke sana karena kalau mereka pulang lewat Midkayina, Bos Hurong mungkin sekali berpikiran seperti itu dan akan berjaga di sana, dan itu juga sama saja cari mati. Hutan purba sangat berbahaya dan menjadi beban jika Peng melindungi mereka bertiga. Jadi Zhuang membebaskan Peng untuk ikut atau tidak di ekspedisi kali ini. Akhirnya Peng ikut juga. Peng punya permintaan hingga sampai keluar hutan. Mereka harus mengikuti semua arahan yang Peng instruksikan, termasuk jangan makan sembarangan, jangan ngupil di hidung orang, jangan siul sambil nyengir. Ya itu nggak bisa keles. Dan lain-lain. Mereka melanjutkan perjalanan. Mia menyadari mereka bukan ke perbatasan Cina namun malah ke perbatasan India He, yaitu ke arah barat. Zhuang bilang karena mereka takut dengan Astuti. Tiba-tiba Zhuang merasa seperti menginjak sesuatu. Peng mengeceknya, lalu Zhuang mengaktifkan mantra dewanya. Dia melihat kalau yang dia injak adalah sebuah ranjau darat yang masih aktif. Peng menganalisa itu adalah ranjau dari Songfa Jepang yang sangat berbahaya karena jarumnya tidak stabil dan bisa meledak kapan saja. Peng pernah belajar menjinakkan bom, namun belum pernah mempraktekannya. Pelan-pelan Peng mencoba menjinakkannya. Dia menginstruksikan segera melompat dalam hitungan ketiga, keempat boleh deh. Namun Mia malah menggantikan menginjak ranjau darat itu. Dan dia meminta maaf karena Mia tidak bisa menemaninya pulang. Dia meminta maaf mungkin pernah menipunya, namun dia tidak ada niatan untuk melukai Zhuang. Mia menyuruh pergi, namun Zhuang sangat setia kawan menolongnya. Lalu Huang dan Zhuang mencari benda berat seperti harapanmu sama dia yang tidak tertarik kepadamu. Berat. Di tempat Bos Hu, Wen sedang mogok makan hingga Bos Hu mau melepaskan Zhuang dan kawan kawin. Bos Hu tidak peduli dengan gerakan mogok makan yang Wen lakukan. Uduh, jangan gitu tante, nanti Wen kena mah loh. Kembali ke hutan, ternyata ranjau yang Zhuang injak sudah tidak berfungsi. Beruntunglah tidak ada korban jiwa. Zhuang berterima kasih karena kenekatan Mia, namun dia berharap jangan diulangi lagi. Mia bilang kalau dia tidak bisa cerita tentang rahasianya. Nggak tahu nanti sore. Huang mengajak Peng pergi agar Zhuang dan Mia bisa berduaan. Lalu Zhuang bercerita kalau kenapa dia ke arah barat karena ingin mencari benda yang tergambar di peta. Mia menemui kalau peta itu memiliki gambar yang sama seperti yang ada di
Pegadaian dan petunjuk yang Zhuang cari dia temukan di Myanmar. Mia marah karena Huang menyembunyikan rahasia itu. Peng menjelaskan tentang peta itu. Ternyata titik-titik di peta itu adalah ranjau. Dan ranjau itu adalah Songfa ranjau yang buatan Jepang tahun 60-an, generasi pertama. Dengan tanpa beban, Huang mengajak yang lain untuk merayakan bebas ranjau. Dia ingin makan malam dan mendengar itu, mereka semua langsung pergi. Oh, cah maning orang rasa kena. Insting Peng mengatakan ada yang tidak beres. Benar sekali ada orang yang sedang berjaga di arah jam 2. Mereka akan masuk dan lihat respon penjaga. Jarak harta karun sekitar 5 km lagi. Lalu mereka mulai bertindak. Mia memancing perhatian penjaga. Pengen mengecek dari pos, ternyata terdapat markas di sana. Penjaga yang pelangap-pelongo dieksekusi langsung oleh Mia. Mereka kembali berkumpul. Peng menjelaskan dia melihat markas yang dijaga tentara rakyat di sana. Mungkin jumlahnya mencapai puluhan. Mereka bisa jadi pengedar narkoba atau mafia senjata. Kelompok mereka terkenal kejam dan jika tertangkap langsung game over. Akhirnya mereka memutuskan untuk memutari markas. Kemudian mereka mencari gua untuk bermalam. Perjalanan yang mereka lalui cukup sulit. Peng menemui sebuah gua di sana. Kemudian Huang mencium bau daging. Ternyata kawasan itu adalah wilayah Bos Hurong. Peng menyarankan mengamati terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Widih, keren kali kau Peng. Kemudian di dalam gua ternyata ada orang. Mereka adalah orang Tiongkok. Dan entah kenapa setelah mendengar percakapan mereka, Peng langsung mengamuk dan menghajarnya. Namun kemudian dia ditodong oleh mafia yang lainnya dan Zhuang langsung mengaktifkan mata dewanya. Dia melihat ke dalam pistol dan langsung mengambil pistolnya. Peng seperti kesurupan, ingin men-COD-kan mafia tadi dengan malaikat maut. Beruntung dia ditahan oleh Mia. Mia menanyai mereka sebenarnya siapa, ngapain aja, semalam berbuat apa, sambil menyalakan stun gun. Lihat itu, para mafia jelas BO-nya langsung kremot-kremot. Dan dia mengatakan jika Mia tidak bisa memaksanya, ada orang yang siap menyiksanya. Ternyata mereka adalah pengedar narkoba. Mendengar nama Dufa yang bertanggung jawab di area itu, Peng langsung naik pitam. Dan entah kenapa Peng yang tenang berubah menjadi impulsif. Zhuang menanyai Peng, Dufa itu siapa? Kemudian Peng bilang, Dufa itu setelah satu, itu dua Bambang. Dufa itu adalah bos pengedar perbatasan yang aktif di Myanmar. 6 tahun yang lalu, dia dan kakaknya berbisnis melewati hutan. Lalu mereka ditangkap namun Peng bisa kabur berkat kakaknya. Lalu Dufa mengirim paket yang berisikan mayat kakaknya. Dari situlah dendam Peng kepada Dufa. Kemudian dia bersumpah akan menangkap Dufa. Namun Zhuang mengingatkan itu pasti akan sulit. Di tempat lain ada seekor orang yang sedang beramitabe. Siapa dia? Saya juga tidak tahu. Berganti di gua. Pagi hari Zhuang menemui bahwa Peng sudah tidak ada. Dan dia kemudian menemukan surat pamitan kalau Peng harus melakukan apa yang sudah lama dia harus lakukan. Peng membabi buta, mulai mengalahkan para penjaga satu persatu. Padahal rame banget kok nggak ada yang tahu ya. Nggak apa-apa. Peng bertanya kepada salah satu penjaga di sana, di mana lokasi Dufa. Kemudian dia menuju kamar tidurnya dan tidur bersamanya. Enggak dong. Peng, aduh salah terus sih. Peng langsung menembaknya. Namun tiba-tiba ada serangan dari bawah ranjang. Terjadilah perkelahian antara mereka. Namun Peng mampu dikalahkan. Dan wah, bodyguardnya cewek semua. Udih, boleh dong ikut. Huang ingin segera menyelamatkan Peng. Namun Mia memberikan gambaran kalau bos narkoba memiliki persenjataan lengkap dan sangat kejam. Tidak segan-segan mengeksekusi seseorang. Dan kesana hanya mengantar nyawa saja.
mereka harus merencanakannya dengan matang. Kemudian Zhuang menemukan ide. Di Beijing, Jia masih menunggu kabar dari Huang. Huang, Zhuang, dan Mia menyamar menjadi pembeli narkoba. Nampaknya mereka berhasil mengelabui para penjaga. Zhuang dan yang lain melihat Peng yang sedang disiksa. Zhuang emosi, berteriak untuk menghentikannya. Kemudian pemecut itu juga terpancing emosi. Beruntung diredam oleh Mia. Lalu Dufa datang menemui mereka. Zhuang bilang kalau dia adalah suruhan dari Wang Mazi. Dufa sedikit curiga karena Wang Mazi bilang tidak ada cewek yang ikut. Zhuang bilang tadi udah mepet kepengen banget jadi dia membawa istrinya. Lalu Dufa memberikan pertunjukan. Selamat datang dengan menyiksa Peng. Jelas, Zhuang sangat emosi melihatnya. Ini bangke sekali, ini orang kayak orang sakau. Sementara Zhuang belum bisa menyelamatkan Peng. Dia diajak masuk untuk membicarakan transaksi narkoboy. Zhuang disuruh mencoba, namun jelas dia tidak mau karena dia stay halal. Lalu salah satu anak buah masuk melapor. Kakak pertama sampai ke-6 gagal semua. Karena Zhuang tidak mau mencoba bahan haram itu, anak buah Dufa itu sebut saja Tongfang mengancam akan membunuh Mia. Lalu Zhuang memberikan peta harta karun sebagai ganti nyawa Mia. Fang tidak percaya. Lalu Zhuang menjelaskan itu harta karun peninggalan Jepang. Tongfang tetap tidak percaya dan meminta jaminan. Dia memberikan dua pilihan, menghabisi mereka bertiga atau Zhuang harus membunuh Dufa dan Tongfang akan menepati janjinya. Mia bilang kalau tujuan mereka hanya menyelamatkan Peng, bukan ikut campur permasalahan internal di geng ini. Huang bilang kalau itu pilihan terbaik. Jika tidak, maka Feng akan membunuh mereka tanpa belas kasihan. Mendekati Dufa jelas akan sulit. Kemudian Mia mempunyai ide. Malam harinya para penjaga melakukan patroli. Lalu Huang di sana untuk mengintip. Kemudian kita selesai dulu sampai di sini dan kisah masih berlanjut. Sampai ketemu di video selanjutnya. Matur nuwun.